Halo jemaat yang mengasihi Tuhan. Senang bertemu kembali dengan jemaat sekalian. Pada kali ini saya akan membawakan renungan buat kita semua yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Saya akan bacakan buat jemaat sekalian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Kita berdoa. Bapa dalam surga, pimpin kami, sertai kami dalam renungan kami hari ini, dan biarlah Tuhan yang akan menerangi kami sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan menikmati akan firman Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan semuanya dalam pimpinan Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat menarik ya. Kalau kita melihat dari bagian ini, rasanya kurang lengkap sebetulnya apa yang sebenarnya dirasakan oleh para murid ketika mereka kembali dalam tanda kutip ditinggalkan oleh Tuhan, yaitu ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Saya akan ajak kita baca Lukas pasal 24. Lukas pasal yang ke-24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. 52, mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada perubahan besar yang terjadi di dalam diri para murid ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, dan ketika Tuhan Yesus terangkat atau naik ke surga. Kenapa saya katakan ada perubahan yang sangat besar? Kita tahu bahwa sebelum terjadinya penyaliban, Petrus dan murid-murid, ya secara khusus Petrus, pernah melarang Tuhan Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Bahkan dia menarik Tuhan Yesus untuk tidak pergi ke sana. Maksud yang baik. Petrus tahu bahwa ketika Yesus nanti ke Yerusalem, seperti yang dikatakannya, maka mereka akan mengalami kesusahan. Tapi sayang, apa yang dilakukan oleh Petrus tidak mendapatkan respon yang baik dari Tuhan Yesus. Justru Petrus seperti seolah-olah dimarahi. Dikatakan Yesus menyebut, "Hai iblis," yang hendak mau mengatakan bahwa Petrus memang dia punya niat yang baik. Tapi pada bagian ini apa yang dilakukan Petrus itu bukan seperti yang mau dilakukan oleh Allah. Nah, kembali lagi bahwa pada bagian ini saya mau hendak mengatakan bahwa pergi ke Yerusalem itu adalah suatu tindakan yang sangat menakutkan, tindakan yang sangat konyol. Tetapi kembali kita lihat dalam bagian ini, ada sesuatu yang berubah. Yerusalem bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Bahkan ketika Yesus mati dan dia dikuburkan, para murid bersembunyi sebagai bukti dari ketakutan mereka bahwa Yerusalem itu adalah menakutkan. Tapi dari kisah para rasul yang kita baca tadi, tatkala Yesus naik ke surga, mereka pulang, dikatakan dari Lukas, mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Nah, menarik sekali di dalam bagian ini adalah yaitu perubahan tadi, dari yang takut menjadi sukacita. Nah, kenapa mereka pergi ke Yerusalem? Tentunya ada dasarnya bahwa di pasal 1 ini juga ayat 4 dan 5
menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus sudah memerintahkan pada mereka bahwa mereka harus tetap ada di Yerusalem. Mereka ada di tempat itu untuk menantikan akan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yaitu datangnya Roh Kudus dalam hidup mereka. Nah, inilah yang mereka harapkan itu. Jadi ketika Kristus naik, mereka tidak seperti sebelumnya, bahwa mereka ketika ditinggalkan takut. Sekarang mereka juga ditinggalkan, tapi dengan tidak takut. Bahkan dikatakan bagian ini, mereka datang ke Yerusalem itu dengan kata pulang dan dengan berjalan dengan sukacita. Ada keberanian yang ditunjukkan para murid. Keberanian macam apa? Bukan keberanian gagah hebat. Dulu Petrus dengan kemampuan manusia dia mengatakan itu. Sekarang ketika dia melangkah ke Yerusalem, itu adalah dengan pernyataan iman bahwa apa yang dikatakan oleh Kristus itu pasti benar. Kenapa bisa begitu? Itu yang membedakan dia yang sebelumnya. Perjumpaan selama 40 hari berulang-ulang, yang artinya bertemu dengan para murid, dengan orang banyak yang dipilih Tuhan. Itu sudah tidak hanya membuktikan bahwa Kristus hidup dan dia bangkit, tapi juga mau menyatakan penyertaannya, penggenapan akan janjinya, seperti yang ia katakan bahwa ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, seiring dengan waktu, para murid akhirnya mengerti dan memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang sebelumnya dikatakan mereka tidak punya pengertian yang benar. Pada bagian ini, kita melihat ketika mereka berjumpa, pengalaman mereka bersama dengan Tuhan Yesus, itu akhirnya memunculkan keberanian. Yaitu keberanian apa? Keberanian memegang janji Tuhan yang akan memberikan Roh penghibur itu, dan yang menjanjikan roh bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Nah, itulah yang mereka berani dan mereka datang menghadapi Yerusalem dengan sukacita. Mereka tidak lagi menghadapi Yerusalem dengan ketakutan. Bahkan dikatakan di dalam bagian ini, mereka ada dua tempat yang mereka tuju, yaitu mereka datang ke Yerusalem, mereka datang ke tempat ruangan atas. Kita tidak tahu di mana persisnya, entah di rumah siapa, tapi yang persis itu adalah di suatu tempat rumah, di mana di situ ada di lantai atas tempat yang cukup besar untuk menampung para murid, untuk mereka bersekutu dan beribadah. Dan dikatakan, kalau boleh dikatakan tempat itu adalah ruangan private bagi mereka. Tapi satu sisi lagi ada ruangan yang mereka datang itu ke bait Allah. Tentunya mereka punya resiko yang besar untuk datang ke tempat itu. Karena mereka akan berhadapan dengan para imam, berhadapan dengan para tokoh agama yang sudah mengenali mereka. Tetapi janji Tuhan itu membuat mereka berani melangkah meskipun mereka harus berhadapan dengan resiko yang ada. Nah, disinilah perbedaannya, bahwa para murid memiliki keberanian menghadapi semua kenyataan yang ada dengan satu pengharapan, janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengingat bagian ini, bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak ada rasa takut. Manusia itu punya rasa takut, manusia itu punya rasa khawatir. Tapi di dalam Tuhan, di dalam janji Tuhan yang akan menyertai kita sepanjang masa, janji Tuhan yang memberikan kita kuasa, janji Tuhan yang memberikan kita Roh Kudus yang akan menemani kita, menghibur, menguatkan, dan juga membaharui hidup kita. Itulah yang menjadi kekuatan dari para murid untuk mampu menghadapi kesulitan, ketakutan yang ada di hadapan mereka. Persis seperti keadaan seperti saat ini, banyak pergumulan yang kita lalui, banyak pikiran yang berkeliaran di pikiran kita, yang membawa kita menjadi pribadi yang takut dan cemas. Tapi ingatlah melalui bagian ini, belajar dari para murid. Mereka tahu ada resiko yang mereka hadapi, tapi karena Tuhan telah berjanji bahwa Tuhan menyertai, dan Tuhan memberi kuasa, dan Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk menyertai kita, maka itulah yang menjadi kekuatan kita. Maka persis kata Paulus, Tuhan Yesus, Allah, tidak memberikan kita roh ketakutan, tapi roh keberanian.
bukan gagah perkasa, tetapi kehidupan yang mengimani akan Kristus. Kehidupan yang menyadari bahwa Kristus selalu menyertai kita. Itulah kekuatan kita. Maka mari kita melangkah di dalam situasi seperti ini. Mari kita langkah jalan kita dengan bersama Tuhan, bahwa Ia menyertai kita dari saat ini sampai seterusnya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kehadiran-Mu dalam hidup kami, itulah yang menghidupkan kami, itulah yang memberikan kami kekuatan, itulah yang mendorong kami untuk melangkah, menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Dengan-Mu Tuhan, kami dapat melangkah dengan sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.